Yang lain ini pada kemana? Enggak. Kemana ya? Nggak tahu. Kayaknya belum datang sih, Pak. Kita tunggu 10 menit lagi, mungkin temennya datang. Sekarang buka buku halaman 23. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang ketahanan nasional. Apakah ada yang tahu tentang ketahanan nasional? Saya, Pak. Ketahanan nasional itu pertahanan militer, Pak. Mungkin ada yang lain? Baik, saya akan menjelaskan kalau nggak ada yang tahu. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi tentang kedaulatan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini udah jam berapa Bapak baru datang? Jam 2, Pak. Siapa kamu? Yang rapi dua, Jam berapa? NIM 75. Mulai minggu depan, kamu gak usah ikut mata kuliah ini. Iya Pak, maaf. Gak ada toleransi, kamu udah sering kayak gini. Udah, duduk. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Negara yang dihuni oleh ratusan juta penduduk dengan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang paling kaya akan budaya di dunia. Namun, di balik keindahan dan keberagaman itu, terdapat sebuah tantangan besar. Bagaimana menjaga persatuan dalam perbedaan? Bagaimana memastikan bahwa keberagaman tidak berubah menjadi perpecahan? Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, tantangan bagi sebuah bangsa juga semakin kompleks. Globalisasi membuka batas antar negara. Teknologi informasi membuat dunia terasa semakin dekat. Berbagai budaya, ideologi, serta pengaruh luar dapat dengan mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Ancaman terhadap sebuah negara tidak lagi selalu berbentuk perang atau serangan militer. Ancaman juga dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus, namun tidak kalah berbahaya. Radikalisme, disinformasi di media sosial, kesenjangan sosial dan ekonomi, konflik antar kelompok masyarakat, hilangnya jati diri bangsa akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa.
semua itu dapat menjadi ancaman serius bagi keutuhan sebuah negara. Oleh karena itu, sebuah bangsa memerlukan kekuatan yang tidak hanya berasal dari militer atau senjata. Bangsa membutuhkan sebuah kekuatan yang lebih luas dan lebih mendasar. Kekuatan itu disebut ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keulatan, ketangguhan, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara. Dengan ketahanan nasional yang kuat, sebuah negara tidak hanya mampu bertahan dari berbagai ancaman, tetapi juga mampu berkembang dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Bagi Indonesia, ketahanan nasional memiliki landasan yang sangat kuat. Landasan tersebut adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui nilai-nilai tersebut, bangsa Indonesia diajarkan untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, keadilan, serta semangat gotong royong. Namun, ketahanan nasional tidak terbentuk dengan sendirinya. Ketahanan nasional dibangun melalui berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan istilah Astagatra. Astagatra merupakan konsep yang menjelaskan bahwa kekuatan suatu bangsa dipengaruhi oleh dua kelompok aspek utama, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan aspek alamiah yang menjadi dasar kekuatan sebuah negara. Terdapat 3 unsur dalam Trigatra. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis. Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis. Negara ini berada di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting dalam perdagangan dan transportasi internasional. Namun, posisi strategis tersebut juga membawa tanggung jawab besar. Indonesia harus mampu menjaga wilayahnya agar tetap aman dan berdaulat. Unsur kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, hutan yang luas, lautan yang melimpah, tanah yang subur,
serta berbagai sumber energi dan mineral yang sangat berharga. Semua kekayaan ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun, kekayaan alam juga harus dikelola dengan bijaksana. Apabila tidak dikelola dengan baik, kekayaan tersebut justru dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, bahkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan demi masa depan bangsa. Unsur ketiga dalam Trigatra adalah keadaan dan kemampuan penduduk, di mana penduduk merupakan aset terpenting bagi sebuah negara. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dapat menjadi kekuatan besar apabila diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang memadai, keterampilan yang terus berkembang. Semua itu menjadi faktor penting dalam membentuk generasi yang mampu membawa bangsa menuju kemajuan. Selain Trigatra, terdapat pula Pancagatra, yaitu aspek sosial yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pancagatra terdiri dari 5 unsur utama. Unsur pertama adalah ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi fondasi yang menjaga persatuan bangsa. Ketahanan ideologi sangat penting agar masyarakat tidak terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Unsur kedua adalah politik. Aspek politik berkaitan dengan sistem pemerintahan, stabilitas negara, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sistem politik yang stabil dan demokratis akan menciptakan pemerintahan yang kuat, transparan, serta mampu menjalankan pembangunan nasional dengan baik. Unsur keempat adalah sosial budaya. Budaya merupakan identitas suatu bangsa. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, hingga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai budaya tersebut harus terus dijaga agar tidak hilang akibat pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Unsur terakhir dalam Pancagatra adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara.
Namun, kekuatan pertahanan tidak hanya berasal dari aparat militer atau lembaga keamanan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara. Di era digital saat ini, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, namun tidak semua informasi yang beredar adalah informasi yang benar. Penyebaran berita palsu atau provokasi dapat menimbulkan konflik sosial yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Karena itu, masyarakat harus mampu bersikap kritis dan bijaksana dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, kegiatan sosial, serta pembangunan nasional juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Pada akhirnya, ketahanan nasional merupakan kekuatan bersama. Kekuatan yang dibangun melalui kerjasama antara pemerintah dan seluruh bangsa. Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta memanfaatkan potensi bangsa secara bijaksana, Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan dengan ketahanan nasional yang kuat, bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, besok, dan untuk generasi yang akan datang. Mungkin cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam berapa kau baru datang? Jam 2, Pak. Tengah ayo lo.